Halo, saya Yulena Fonotaba bersama Anda di Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan. Langsung kita jelang, inilah Buser selengkapnya. Mengawali Buser hari ini, informasi datang dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai dan Polda Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah mewah di Semarang, Jawa Tengah yang dijadikan pabrik rumahan narkotika jenis sabu dan happy water. 2 tersangka ditangkap dari lokasi tersebut. Inilah detik-detik saat penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dijadikan pabrik pembuatan narkotika jenis sabu dan happy water. Dalam penggerebekan ini, polisi memergoki 2 tersangka yang masih menggunakan baju pelindung lengkap dengan masker tengah melakukan proses pembuatan narkoba. Selain menangkap 2 orang, polisi juga menemukan sejumlah alat dan bahan-bahan yang diduga untuk membuat narkotika. Kepada polisi, kedua orang yang ditangkap mengaku baru berganti shift. Sekarang mana sabunya, sabu? Yang udah jadi, demi Allah, demi Allah Rasulullah, saya nggak tahu. Yang udah jadi saya nggak tahu, demi Allah, Pak, demi Allah, Pak. Saya baru datang, Pak, saya baru nyatu, Pak. Sumpah. Nah sekarang sabunya mana, sabu yang udah? Saya lagi proses, belum. Jadi itu yang sebelumnya. Ada lagi orang yang sebelumnya, Pak. Kurang tahu, Pak, demi Allah, Pak. Saya nggak tahu, demi Allah, Pak. Demi Allah, Pak. Kita gabungan dari BC Jakarta, BC Jawa Tengah, Direktorat Narkoba Jawa Tengah, dan Bareskrim Polri, Staf Puslapor melakukan penggerebekan terhadap rumah yang berada di Semarang di daerah Banyumanik. Ya, di sini merupakan adalah tempat pembuatan sabu dan happy water. Ya, di sini disebut juga home industri narkotika. Ya, setelah kita ungkap ada 2 pelaku dan inilah lokasi tempat pembuatan daripada happy water dan sabu. Polisi masih melakukan pengembangan dan masih memburu pemilik usaha narkotika dan para pelaku lainnya. Sementara rumah berlantai 2 yang digerebek langsung dipasangi garis polisi. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sebuah mobil box yang mengangkut belasan kilogram ganja asal Solok tujuan Jakarta disergap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah, Lampung. Pengemudi dan kondektur yang berperan sebagai kurir ditangkap polisi. Masuk. Ya, ini kami bapak ke depan. Ayo, masuk. Lampu hidupin. Hidupin lampu. Perjalanan mobil box yang dikemudikan oleh Nur Alam dihentikan polisi saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung, Kamis dini hari. Saat awal ditanya polisi, Nur Alam dan kondekturnya bernama Zulhaimi mengatakan mobilnya mengangkut alat-alat kesehatan. Polisi yang mendapat kabar bahwa mobil ini akan menyelundupkan narkoba kemudian melakukan penggeledahan. Hasilnya benar saja, dalam bak mobil ditemukan 11 kg ganja yang ditutup dengan pakaian kotor. Apa ini? Pelan. Ini apa ini? Buka. Mana? Berapa banyak itu? Berapa banyak? Woi, bos, berapa banyak, bos? 11. Hah? 11 apa? Ya, 11 kilo. 11 kilo. Dari mana? Dari Solok. Mau dibawa ke mana? Jakarta. Nur Alam dan Zulhaimi yang terpergok membawa narkoba tak bisa berkelit. Mereka mengakui berperan sebagai kurir narkoba jenis ganja. Jadi pada malam hari ini kami dari Osnal Satres Narkoba Polres Lampung Tengah telah mengamankan terduga pelaku edar narkotika jenis ganja, di mana kami mengamankan 2 orang, dan pada saat diamankan kami menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 11 kg atau 11 bungkus dari pengakuan terduga. Dan pada saat ini kami amankan kedua terduga pelaku dan selanjutnya kami akan melakukan pendalaman untuk kami lakukan pengembangan lebih lanjut. Belasan kilogram ganja berikut mobil box disita.
Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik belasan kilogram ganja ini. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Selanjutnya, seorang remaja yang masih berstatus pelajar nekat jadi pengedar narkoba jaringan lapas diamankan tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang saat akan bertransaksi dengan polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Saat pelaku diamankan polisi, orang tua remaja itu menangis. Kamu masih sekolah? Iya. Mana sekolah? Muhammadiyah kak? Ini lagi Pak. Tidak ya. Kalau punya pengong lah. Langsung turunkan barangan Pak kilo kecang tadi. Mendapat laporan dari masyarakat, sering terjadi transaksi narkoba antar remaja yang masih sekolah di kawasan Simpang Kataping, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan menangkap kepada pelaku. Pelaku merupakan remaja berusia 18 tahun bernama Aril. Saat penangkapan pelaku ditemukan 2 paket ganja yang disimpannya dalam celana untuk diedarkan di kawasan itu. Di depan orang tua dan masyarakat setempat, pelaku mengakui barang haram itu miliknya. Dah gini yang di rumah tu. Di rumah tu lah. Rumah ada Pak. Jujur selahnya dia. Jujur apa? Pantang penentangnya ya duduk lah. Berapa pasal? Ini berdasarkan informasi yang didapat oleh tim Oksnor Jawa di lapangan bahwa ada peredaran narkoba jenis ganja di wilayah hukum Polresta Padang, tepatnya di daerah Kuranji. Setelah didapatkan informasi dilakukan penyelidikan, setelah tim berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis ganja. Ini pelaku dari umur 18 tahun nih, Pak? Ya benar, untuk pelaku udah termasuk dewasa, udah 18 tahun lebih. Udah terhitung dewasa, bukan anak-anak lagi. Berarti pelaku ini mengedar? Ya, untuk dari hasil pemeriksaan, dari hasil interogasi kita di kantor bahwa pelaku adalah seorang kurir dan pengedar narkotika jenis ganja. Pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Akibat saling sindir saat ngabuburit, 2 kelompok remaja 2 desa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terlibat tawuran hingga merusak puluhan rumah warga. Tawuran berhenti saat polisi datang ke lokasi. Hingga Kamis pagi, 10 pelaku tawuran telah ditangkap untuk dimintai keterangan. Tawuran antar 2 kelompok pemuda yang berasal dari Dusun Corong dan Dusun Bebante, Desa Sembalun Bumbung, Kabupaten Lombok Timur meresahkan warga pada Rabu malam. 2 kelompok saling lempar batu hingga merusak puluhan atap rumah yang ada di pinggir jalan, termasuk merusak etalase toko warga yang dilintasi para pemuda. Polisi yang datang ke TKP langsung melerai pemuda yang bertikai dan menghimbau mereka agar membubarkan diri. Polisi juga menangkap 10 pemuda yang diduga sebagai provokator pemicu bentrokan antar kampung. Tadi malam anak-anak pemuda ini lagi minum tuak. Mungkin karena selisih paham, ditegur sama temannya, marah temannya, ini akhirnya memanggil teman-teman yang lain. Nah, di sanalah terjadi pelemparan oleh teman-temannya. Dan sudah sekitar 10 orang diamankan di Polres. Di sana ada korban 4 orang dan yang dicurigai pelaku itu ada 6 orang. Lagi dimintai keterangan di reskrim. Hingga Kamis pagi, polisi masih menyelidiki motif penyebab tawuran antar pemuda dengan memeriksa 10 pemuda yang berasal dari 2 desa. Kondisi 2 desa juga sudah kembali kondusif setelah tokoh warga 2 desa bertemu sepakat berdamai dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Informasi selanjutnya, dianggap tidak berani menindak para mafia peredaran suku cadang kendaraan atau spare part dan oli palsu. Puluhan orang melakukan aksi bakar oli di depan kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Mereka menuntut Kemendak hingga polisi mencabut izin pabrik pembuat oli dan spare part palsu karena ini sangat membahayakan bagi para pengguna kendaraan, terutama bagi pengendara yang akan mudik Lebaran.
Dengan membawa botol oli yang diduga dipalsukan, puluhan orang yang tergabung dalam pengurus besar komunitas aktivis muda Indonesia melakukan aksi bakar oli dan ban bekas di depan Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa mendesak Kementerian Perdagangan tegas dan mencabut izin pabrik pembuat oli serta spare part palsu di kawasan Tangerang, Banten. Massa juga meminta kepolisian dan KPK menangkap para mafia tersebut yang beberapa di antaranya diduga pejabat Kementerian Perdagangan. Jadi hari ini kami pastikan dan kami sudah melakukan survei lagi, perusahaan-perusahaan dan PT-PT itu masih buka, masih melakukan produksi oli palsu dan spare part palsu. Dan kami hari ini tetap menuntut tegas Kementerian Perdagangan mencabut seluruh PT yang bermasalah. Kita juga akan melaporkan oknum-oknum pejabat Kementerian Perdagangan yang terlibat pada kasus ini. Sudah kita kantongi 3 nama yang insya Allah kita akan laporkan kepada KPK. 3 nama itu siapa aja, Bang? Nanti kita akan rilis setelah Lebaran. Biarkan mereka berpuasa dulu. Keinformasi lainnya, Saudara, menjelang arus mudik Lebaran, Dinas Kesehatan bersama dengan BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan urin terhadap sejumlah sopir bus. Pemeriksaan dilakukan serentak di 3 perusahaan bus secara bersamaan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satunya di Pulbus Budiman, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan para sopir bus dan memeriksa sampel urin untuk memastikan apakah mereka dalam pengaruh narkoba atau miras. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah sopir ditemukan mengalami tensi darah tinggi namun masih dalam batas ambang normal. Dari hasil tes urin, petugas juga tidak menemukan sopir yang positif narkoba atau miras. Kebanyakan yang ditemukan sopir itu apa, Pak? Yang ada sebenarnya masih normal, cuma ada yang beberapa darah tinggi sama yang gulanya tinggi. Kita udah edukasi. Kalau tahun kemarin ada yang sampai tensi di atas 180, kami tidak rekomendasi untuk jalan. Kami mengapresiasi sekali. Itu jadi suatu hal yang buat kami mungkin tiap tahun ataupun setiap kali ada momen-momen baik Idul Fitri ataupun Natal kita sering ada pemeriksaan. Itu kami. Rangkaian informasi kriminal tadi sekaligus mengakhiri Buser hari ini. Namun Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Besar SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa di-subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Yudhana Fanata undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.